daripada saya di Andre Yunuskan. Kalau lagi kritik gini, boleh ngeritik nggak? Ya boleh lah. Gimana bedain kritik sama sinis? Nah, sini. Gini. Ini tuh kalau kritik yang benar, yang ideal, itu biasanya dia mengandung mulai dari diagnosis. Jadi kayak namain dulu masalahnya apa. Nah, terus dikonseptualisasikan sebabnya apa, mungkin karena aktor kah, karena struktur kah, atau karena apa gitu. Nah, baru ke saran atau solusi, arah perbaikannya gimana, baru nanti perbaikan. Tapi ini ideal dan gak harus juga dilakukan oleh satu orang gitu. Itu kayak bebannya jadi berat. Jadi bisa jadi orang itu cuma ngomongin diagnosis juga, tapi itu udah masuk dalam kritik. Nah, masalah yang biasanya terjadi itu, kalau kritik itu destruktif lah, atau kritik itu sinis, isinya tuh kebencian, nah itu tuh kita harus lihat di sini nih. Jadi bisa jadi masalahnya tuh ada di setiap tahapannya. Misal, di diagnosis ketika menamai masalah, itu salah bacanya. Namanya malah kita pakai warga malas. Kenapa ini jadi keliru? Karena mengidentifikasi sebuah masalah itu karena warga malas, ya itu nggak ada analisisnya nanti, susah dicari faktornya. Atau misalnya menggunakan bahasa semua elit jahat, itu juga jadi keliru. Kenapa? Karena nantinya tidak ada ruang untuk berdiskusi. Jadi ini menutup semua ruang. Ini masih dalam isi nih, atau masih dalam substansi kritiknya. Nah, bisa jadi bermasalah ketika sarannya itu ngambang gitu, kabur. Pemerintah harus serius. Atau problemnya juga bisa jadi di sini. Nah, dia benar misalkan diagnosis, tetapi salah ketika konseptualisasi, atau dia benar menamai, salah di solusi, bisa jadi. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan juga objek dari yang dikritik. Misalnya, jadi ketika kritik di soal korban bencana misalnya, terus muncul bahasa, oh ini kita menderita gitu, terus pemerintah atau yang dikritik bilang, enggak, faktanya enggak begitu. Jadi, kritik bisa berhenti di sini. Atau kritik juga bisa berhenti ketika konseptualisasi. Jadi ketika muncul kritik, terus akademisi bilang, oh ini faktornya gara-gara cuaca, ini faktornya gara-gara ada tambang dan sebagainya, dialihin isunya, atau dipecah nih tanggung jawabnya. Oh itu urusan kementerian lain, oh itu urusan posisi yang lain. Nah, itu mengalihkan tanggung jawab. Nah, bisa juga kritik itu diterima misalnya, tapi secara simbolik didengarkan gitu, tapi sebenarnya nggak ditindaklanjuti. Atau ditindaklanjuti, tetapi hanya perbaikan administratif. Nah, di titik ini, ketika kritiknya bermasalah secara isi, punya potensi destruktif. Sedangkan ketika kritiknya bermasalah secara objek yang dikritik, maka bisa jadi kritiknya dilemahkan. Tapi ada juga kemungkinan lain. Kemungkinan di mana bukan secara isi kritik itu bermasalah, atau bukan juga dari objeknya, tetapi dari si subjek atau dari si pengkritik. Kenapa? Karena dia mengkritik cuma untuk performance saja, untuk menunjukin ke orang bahwa dia kritis gitu dan sebagainya gitu. Itu cara ngebedain kritik dan sinis.